Di sini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah, yaitu prinsip wadiah. Nah, apa sih wadiah itu? Nah, gini, wadiah adalah proses penitipan barang oleh nasabah kepada orang lain. Nah, orang lain ini yang dianggap nasabah itu bisa dipercaya, contohnya kepada bank, kepada sanak saudaranya. Nah, proses penitipan barang, harta, sertifikat, dan yang lainnya ini dilakukan dengan syarat barang yang dititipkan tersebut utuh, dijaga, dan dirawat sebagaimana awal penitipan itu terjadi. Nah, proses pengembalian barang ini bisa dilakukan sesuai dengan akad yang pertama kali disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan, ini Pak, saya punya uang 50 juta dan saya titipkan kepada Bapak yang nantinya akan saya ambil di bulan depan. Nah, barang ini atau uang ini harus jumlahnya sesuai dengan awal penitipannya dan tidak boleh dikurangi. Kalau misalnya penitipannya ini di bank atau di BPR, yang aku ambil studi kasusnya di BPR Syariah Bakti Makmur Indah di Gresik, ini bisa saja dilakukan dengan nasabah menitipkan uangnya kepada bank. Nah, itu bank akan menjelaskan bagaimana cara atau proses penitipan uang tersebut. Di sini bank akan menetapkan ketentuan, yaitu Bapak harus membuka rekening dulu atau Bapak harus memiliki tabungan untuk menitipkan uangnya kepada pihak bank kami. Nah, di situ bank akan menentukan keuntungannya. Seberapa besar bank akan mengambil uang administrasi dari proses pembuatan tabungan oleh nasabah itu. Jadi, di prinsip wadiah ini, pada proses pengembalian uang, bank tidak akan mengambil keuntungan sebesar pun dari nasabah. Jadi uang yang dititipkan nasabah tersebut akan kembali utuh dan tetap seperti semula, tidak akan dikurangi atau dilebihkan. Nah, bisa saja bank ini memberikan bonus kepada nasabah yang sudah menitipkan uang ke banknya. Tujuannya adalah agar nasabah ini menarik orang lain atau mengajak orang lain untuk menitipkan uangnya kepada bank tersebut. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, langsung saja untuk kasusnya. Di sini aku ambil di BPR Syariah Bakti Makmur Indah yang ada di kota Gresik. Kenapa aku ambil ini? Karena kemarin aku ambilnya itu sebelum bulan puasa. Jadinya kan aku mikirnya ya udah di Gresik aja lah aku ambil studi kasusnya. Nah, sekarang aku berada di kota Lamongan dan tidak bisa kembali ke Gresik karena PSBB. Bisa sih kembali ke sana dengan syarat menggunakan atau membawa surat jalan yang dibuat oleh pihak kepolisian. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, langsung saja. Ini aku punya uang, ini 100.000. Anggap aja ini uang 10 miliar ya. Oh, jangan kebanyakan. Ini uang 10 juta. Dan aku punya emas. Nah, uang dan emas ini dititipkan kepada pihak BPR itu. Uang ini sebelum dititipkan, nasabahnya berucap bahwa saya menitipkan uang 10 juta dan emas ini dengan syarat apabila saya membutuhkan uang dan emas ini bisa dikembalikan dengan waktu
tertentu dan tidak dibatasi. Nah, akad tersebut bisa dijadikan sebagai syarat atau prinsip dari wadiah ini. Kemudian pihak banknya akan mengatakan bahwa sebelum nasabah menitipkan uang 10 juta dan emas ini, nasabah harus membuat tabungan, cek atau kartu debit dan yang lainnya yang bersangkutan dengan itu. Seperti ada bayangan ya. Oke. Nah, itu biaya administrasinya akan dipotong oleh pihak bank tersebut untuk mengambil keuntungan dari nasabah. Jadi keuntungan bank ini tidak diambil setelah uang dan emasnya dikembalikan. Namun pihak bank akan mengambil uang administrasi pada saat nasabah melakukan pembuatan tabungan atau cek dan yang lainnya. Apabila sudah dititipkan uangnya dan pihak nasabah menentukan kapan dia akan mengambil uang dan emasnya, misalnya akan diambil 2 bulan kemudian. Nah, setelah 2 bulan itu nasabah akan datang ke BPR-nya atau ke kantor BPR-nya untuk mengambil uang dan emasnya. Nah, pada saat ini pihak bank harus menyerahkan uang dan emasnya itu sama, nilainya sama dengan awal nasabah menitipkan barangnya. Di sini pihak bank bisa saja memberikan bonus kepada nasabahnya, sama dengan yang kujelaskan di depan tadi. Jadi nasabah ini memperoleh bonus dari banknya. Oke. Nah, permasalahannya di sini adalah kalian tahu kan saat ini COVID-19 semakin menjadi-jadi dan ada 3 wilayah yang PSBB ditetapkan sebagai wilayah PSBB: Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Nah, di sini aku mau cerita sedikit. Kan orang tuaku bekerja di Gresik. Nah, kami pulang ke Lamongan ini karena prosesi kayak apa ya? Megengan. Kalian tahu nggak sih megengan? Itu biasanya ada di awal puasa dan akhir puasa. Nah, niatnya itu kita balik lagi ke Gresik. Nah, tapi permasalahannya wilayah Gresik ini pada tanggal 28 ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Jadi kesimpulannya, aku dan keluargaku tidak bisa kembali ke Gresik. Nah, apa sih hubungannya dengan BPR yang aku bahas ini? Untuk COVID-19 ini sangat meresahkan masyarakat ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan, di bank, dan yang lain. Di BPR ini kemungkinan besar BPR-nya tidak tutup guys, tapi mungkin ada pembatasan lah. Jadi untuk nasabah yang menitipkan uang dan emasnya tersebut di BPR ini bisa diambil ke BPR-nya apabila disetujui oleh pihak BPR-nya untuk masuk ke situ. Nah, kebetulan yang bersangkutan adalah orang dari luar kota. Kalau masuk ke Gresik kan harus ada surat jalannya. Nah, bagaimana kasusnya? Ini bisa saja untuk uangnya bisa ditransfer melalui rekening, dan untuk emasnya bisa diambil di bulan depannya lagi, atau jika terpaksa nasabah ini bisa saja ke Gresik dengan membawa surat jalan. Oke. Untuk BPR ini mungkin setelah adanya COVID ini banyak kerugian, atau bisa disebut apa ya, kerugian saja. Nah, kerugiannya ini bisa setengahnya karena para pedagang dan
yang oke lah, para pedagang kaki lima saja. Nah, ini sudah mengalami kerugian besar dan mereka tidak bisa berjualan di bulan puasa ini, 1 bulan ini. Kalau misal PSBB-nya masih diperpanjang, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa berjualan di bulan-bulan kedepannya lagi. Begitu. Jadi itu yang dapat ku sampaikan pada kalian semua yang menonton videoku ini. Aku berharap ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada kritik ataupun saran, bisa komen di bawah untuk mendukung proses pembuatan videoku ke depannya. Oke, aku akhiri saja ya. Dan terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku bisa membuat video lebih banyak lagi dan membagikan materi-materi yang aku pahami kepada kalian yang menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You never share your toys or communicate. I guess